sekarang aku berada di title direktur dan aku Oriflame itu selama 1 tahun di Oriflame, 1 tahun lebih. Aku juga masih mahasiswi kelas 12 SMK, baru mau lulus dan alhamdulillah selama 1 tahun Oriflame-an aku udah yang mempunyai income 5-8 juta per bulan. Di Oriflame ini aku alhamdulillah berkesempatan buat mengisi acara hari ini. Dan sekarang aku mau menjelaskan tentang fakta singkat di Oriflame. Buat teman-teman yang belum tahu, Oriflame itu didirikannya pada tahun 1967 di Swedia oleh 2 bersaudara dan Jonas F. David. Terus yang kedua, Oriflame juga ada di lebih dari 60 negara, salah satunya di Indonesia gitu. Terus yang ketiga, memiliki sekitar 1.000 jenis produk. Keempat, produknya dibuat dari bahan-bahan alami. Dan yang kelima, unit produksinya ini ada di Swedia, di Polandia, di Cina, di Rusia, dan di India. Teman-teman, ini fakta singkat dari Oriflame. Ini juga udah aku terterain gambar kantornya Oriflame ya teman-teman. Terus aku mau jelasin pengertiannya Oriflame. 1, Oriflame itu perusahaan social selling dengan rangkaian produk kecantikan, dan Oriflame ini berasal dari negara Swedia. Terus yang kedua, Oriflame masuk ke Indonesia itu pada tahun 1986 di bawah PT Orindo Alam Ayu. Ya itu teman-teman. Dan ini look grid perbedaan aku sebelum Oriflame sama belum, bener-bener beda banget. Dari yang bener-bener penampilan aku yang nggak tahu lah itu kayak gimana, sampai yang sekarang tuh udah bener-bener beda banget karena bersyukur banget 1 tahun itu bisa ketemu Oriflame 1 tahun lalu, karena benar-benar pertama merubah dari penampilan hidup aku, keuangannya aku, terus dulunya keluarga aku yang nggak dipandang sama keluarga bahkan sama orang lain sekarang jauh lebih dipandang gitu. Terus Oriflame juga di sini kita bisa menjadi pribadi yang bertampil luar biasa, lebih kece lagi karena di Oriflame ini menyediakan produk-produk yang kualitasnya tuh bagus dengan harganya yang terjangkau. Terus ini contoh produk hero yang aku pakai dari Oriflame karena jujur aku sebelumnya itu pernah pakai korban Mercury juga, terus semenjak pakai Optimals ini benar-benar nemenin aku breakout sampai sekarang tuh udah yang alhamdulillah muka aku lebih sehat, natural alami. Itu semua Oriflame. Ada bosnya. Pelatihan keempat yang basic aku memakai pelatihan Lanjut, ini untuk keuntungan selanjutnya itu make money. Di Oriflame itu kita juga bisa menghasilkan uang berdasarkan kerja kerasnya kita masing-masing. Di Oriflame juga ada keuntungan langsung karena di sini kita jualan, setiap produk yang kita jualin itu pasti ada keuntungannya 23%. Jadi setiap produk yang teman-teman jualin itu kita pasti bakalan dapat keuntungan sebesar 23%. Terus yang kedua itu di Oriflame nggak cuma dapat keuntungan jualan, karena di sini juga ada jenjang karirnya. Jadi setiap bulan teman-teman bisa digaji
per bulan sesuai kerja kerasnya teman-teman masing-masing. Dan yang ketiga ini Oriflame juga nggak cuma kasih gaji bulanan, tapi ada cash award di luar gajinya. Dan alhamdulillah aku juga bisa dapetin cash award di luar gaji ini 14 juta di luar gaji, sama masih kualifikasi senior direktur buat dapetin cash award di luar gajinya itu 20 juta sama penghasilan aku, income aku selama sebulan tuh 5-8 juta per bulan. Alhamdulillah lumayan gede karena di umur aku yang masih 18 tahun, gaji aku udah yang di atas UMR, bahkan alhamdulillah sih semenjak Oriflame ya teman-teman. Jadi jangan sampai nyanyain Oriflame. Nah, ini aku ngejelasin tentang bonus yang aku dapetin dari Oriflame. Pertama itu aku dapat bonus bulanan tentunya 5-8 juta per bulan. Terus aku peraih cash award di luar gaji 14 juta di luar gaji. Terus ketiga itu aku peraih cash reward 6,5 juta di luar gaji. Ini tuh pengganti batch 2021. Tadinya tuh aku udah dapet tiket karena Oriflame baik banget sama membernya, makanya diganti sama uang 6,5 juta. Terus aku masih kualifikasi cash award di luar gaji itu 20 juta, dan ini di luar gaji semua ya teman-teman. Terus ini contoh gaji aku yang kemarin itu 5,1 juta. Oke, jadi ini aku sekalian lurusin ya Kak, untuk cash award-nya 14 juta ini yang kemarin 2 kali CA ya? Iya. Oke. Jadi cash award kali 2. Oke, terus sekarang lagi kualifikasi Open Senior Director yang juga 2 kali CA. Iya. Betul ya? Wow, ya. Keren banget ya. Jadi belum lulus sekolah gitu kan ya. Duitnya udah banyak banget. Ya, oke, lanjut ya Kak. Oke Kak. Nah, pastinya aku senang banget di Oriflame karena di sini tuh ada have fun. Kenapa? Pokoknya di Oriflame itu benar-benar lengkap banget. Makanya kenapa aku seriusin sama sekarang, karena emang ada cita-cita aku pengen keliling dunia gitu. Dari mulai pokoknya semua negara ada yang aku pengen. Di Oriflame juga teman-teman bisa dapetin itu semua, kayak bersenang-senang sama tim, karena di Oriflame itu ada komunitasnya, ada support sistemnya, dan di Oriflame memfasilitasi membernya jalan-jalan di dalam negeri atau Beauty Entrepreneur Summit dan jalan-jalan ke luar negeri. Ini tuh yang acara Gold Conference gitu teman-teman. Ini salah satu impian aku sih, karena di Oriflame itu nggak cuma dapat keuntungan jualan, nggak cuma dapat gaji, tapi difasilitasi jalan-jalan juga ke dalam negeri dan luar negeri, dan ini tuh gratis tanpa dipotong pajak atau bayar apapun. Keren banget Oriflame, Masya Allah. Nah, ini contoh bersenang-senang aku itu salah satunya ketika dosen aku bisa mencapai impiannya di Oriflame. Terus apalagi banyak banget donen-donen aku yang kayak dia tuh mereka dapat hadiah dari Oriflame gitu ya, dapat bonusan dari Oriflame. Terus bonusannya itu mereka bisa buat beli handphone, upgrade handphone baru, terus mereka bisa buat beli impian mereka satu persatu. Itu tuh hal yang benar-benar bikin senang, karena di sini aku kayak punya tanggung jawab besar buat bimbing mereka semua, dan aku itu bisa gitu. Kalau semisal aku nggak bisa kan, karena sayang juga, aku juga udah punya anak banyak, makanya benar-benar harus aku seriusin banget Oriflame karena tanggung jawab aku di sini besar.
pengen suksesnya tuh aku nggak pengen sendiri, tapi pengen ada donain aku juga sukses, mereka punya gaji yang mereka mau, punya title yang mereka mau, kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku sama tim itu nggak yang cuek-cuekan, mereka tuh saling support satu sama lain, sering curhat di grup kayak gitu. Terus mereka saling kita cerita tentang Tuhan yang mereka seperti apa, jadi kita aku dan mereka tuh bisa tahu Tuhan apa, terus mereka itu minta mau target gimana, jadi aku bisa bantu mereka. Dan aku juga punya harapan besar di Oriflame itu buat jalan-jalan ke luar negeri bareng-bareng sama tim aku, karena kalau semisal aku jalan-jalan sendiri nih tanpa aku bawa tim itu kayak kurang gitu loh, nggak seru gitu. Kalau sama tim kan kayak kerasa banget senengnya gitu ya. Terus bisa ngelihat juga mereka kayak tangis bahagia, itu tuh aku kayak pengen lihat mereka seberapa bahagianya di Oriflame ketika mereka nanti ikut ada acara Best Conference atau Gold Conference gitu kan. Terus aku ngeliat mereka naik ke panggung gitu, terus direkognisasi langsung sama Oriflame, aku pengen lihat kayak gitu. Itu tuh harapan terbesar aku. Terus aku juga pengen impian aku mau bawa ibu aku juga buat ikut acara di luar negeri atau dalam negeri bersama Oriflame, supaya ibu aku tuh lihat kalau aku tuh bisa gitu sukses di Oriflame. Ibu aku menyaksikan aku gitu langsung di panggung Oriflame. Terus awal aku merintis di Oriflame itu pertama aku keliling komplek sama kampung itu setiap hari buat cari orderan. Tapi awalnya tuh aku belum punya pikiran buat keliling, itu aku yang personal chat, aku promosi kayak gitu setiap hari. Terus karena belum ada yang minat, aku punyalah pikiran buat keliling komplek dan kampung itu setiap hari, dan alhamdulillahnya langsung mencapai 100 bonus poin, dan itu benar-benar hadiahnya tuh datang ke rumah aku. Terus aku kemana-mana, kayak aku ke rumah saudara, aku jalan kemana gitu, aku selalu bawa katalog supaya orang-orang itu bisa lihat langsung. Bisa kan Oriflame itu kan katalognya bisa digosok ya, nah itu tuh parfumnya wanginya kayak keluar, nah mereka tuh bakalan tahu gitu. Dan itu tuh ngaruh banget sih kalau kemana-mana bawa katalog. Terus nyebarin katalog ke tetangga atau ke toko-toko, itu teman-teman bisa taruh nomor teleponnya di katalognya, jadi kalau misal ada yang mau order, udah lihat-lihat terus mau order, mereka bisa save nomornya teman-teman gitu. Terus aku selalu pepetin orang yang udah sukses di Oriflame buat minta ilmu baru, dan nggak cuma minta ilmu baru tapi langsung di actionin, karena kalau nggak langsung action itu ilmunya percuma, kita nggak akan bisa gitu loh. Terus aku selalu niru apapun yang leader lakukan, kayak yang udah sukses gitu, aku selalu tiru. Kayak semisal aku selalu niru Mbak Ima bikin status ini aku ikutin, Mbak Ima bikin status ini aku ikutin. Terus misal aku ada keluhan, aku selalu sharing sama leader yang lain. Terus aku mau kasih tahu cara mengatur antara sekolah dan Oriflame. Itu dulu sebelum ada COVID ini, aku ke sekolah selalu bawa katalog. Aku selalu yang nawar-nawarin teman satu kelas aku gitu, biar mereka tuh keracunan sama produknya Oriflame kayak gitu. Terus yang kedua, karena sekarang daring gitu ya, aku selalu tugas itu dari pagi kan cuma sampai siang aja, itu aku selesaikan buat absen kayak gitu. Itu kalau misalnya udah selesai baru aku lanjut Oriflame sampai kadang sampai malam, kadang sampai pagi kayak gitu. Terus memaksimalkan media sosial yang aku punya kayak Instagram, Facebook, TikTok kayak gitu. Itu kan kayak lagi viral gitu ya TikTok. Nah itu teman-teman bisa kreasiin sama kreativitasnya teman-teman kayak gitu. Lanjut Kak. Terus ini pesan buat yang lagi merintis Oriflame. Orang yang meraih kesuksesan tidak melulu mereka yang pintar dan berpendidikan, akan tetapi orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Jadi
nggak semua orang sukses itu mereka yang pintar terus berpendidikan, itu enggak ya teman-teman. Bahkan aku sendiri aja dalam pelajaran itu aku nggak yang terlalu pintar banget, itu aku nggak sama sekali. Bahkan apa ya, nilai ulangan aku juga nggak yang bagus-bagus banget. Terus ibu aku juga sampai bilang nggak semua orang pintar juga bisa sukses kayak gitu, dan orang bodoh pun nggak pasti sukses gitu. Tapi ya tergantung mereka mau nggak nih sukses, mereka mau nggak nih melakukan hal yang mereka mau gitu loh. Kayak mereka mau sukses tapi mereka masa harus diem aja, kan nggak mungkin gitu loh. Orang sukses pun pasti ada lika-likunya kan kayak gitu. Terus ibu aku juga tahu kalau semisal di Oriflame itu nggak kayak aku kan nggak pinter banget dalam berpendidikan ya teman-teman. Nah itu alhamdulillah aku semenjak Oriflame-an, aku yang tadinya nggak tahu tentang bisnis jadi tahu alhamdulillahnya. Walaupun kalau dalam belajar sekolah itu aku nggak yang pintar-pintar banget, tapi semenjak Oriflame-an aku bisa loh sukses di sini walaupun aku nggak pintar-pintar banget. Aku belum kayak kuliah gitu itu aku belum, tapi alhamdulillah aku udah yang punya income yang lumayan sih menurut aku buat anak sekolah kayak aku kayak gini, kayak gitu teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang udah simak dari awal sampai terakhir. Pokoknya terima kasih banyak. Maaf banget kok semisal ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang menyakitkan lah ya teman-teman, itu mohon maaf. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai terakhir. Pokoknya jangan nyerah di tengah jalan ya teman-teman, jangan lihat kanan kiri, karena masa depan teman-teman itu ada di depan bukan di kanan atau di kiri. Pokoknya jangan dengerin apa kata orang. Kalau semisal teman-teman ada yang ngehina atau kayak gimana, itu jangan dijadiin down, tapi jadiin motivasi kalau teman-teman itu bisa jauh lebih baik daripada orang yang menghina teman-teman. Pokoknya mindset itu harus kuat, jangan baperan, harus tetap usaha, kerja keras, konsisten, itu nomor 1 menurut aku, sama doa kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya. Wow, keren banget Kakak Nisa, adik Nisa ya. Buat teman-teman yang mungkin mau ada pertanyaan buat Kak Nisa, boleh di kolom chat. Kita boleh ya Kak tanya jawab dulu sebentar. Kak, sambil menunggu teman-teman nih ngechat gitu ya, mungkin mereka ada pertanyaan. Keren banget, ini ada 85 orang yang hadir dari Sabang sampai Merauke gitu kan ya. Kak, aku mau nanya dong, pada saat Nisa join gitu kan ya, join di Oriflame, itu awalnya emang tahu langsung mau join atau gimana? Boleh diceritain dikit. Kalau aku tahu Oriflame itu pertama aku lihat iklan di IG. Oh, dari iklan ya. Jadi sama upline itu nggak kenal gitu ya sebelumnya ya? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali, terus tertarik dengan iklan. Apa yang membuat seorang Nisa tertarik sama iklannya upline? Pertama tuh aku tahu di Oriflame itu ada hadiahnya ya Kak, tapi aku nggak memikirkan aku mau dapat income nih di Oriflame. Aku cuma mau yang dapat hadiahnya aja sih pas waktu hadiah itu. Apa yang waktu itu dimauin? Hadiah barang branded kayak tas, jam, Swarovski kayak gitu. Itu kayak yang jadi waktu itu pas nge-swipe up iklannya upline, yang diinformasiin hadiahnya apa tuh, Nisa? Kalung kah, atau mungkin tas kah, atau mungkin apa? Waktu itu tas London bag sih Kak, yang harganya tuh 700-an. Yang waktu itu welcome program pertama aku. Terus welcome program kedua aku itu jam tangan kristal Swarovski, itu harganya 899 kalau nggak salah. Terus sama tas kayak kulit buaya gitu deh kalau nggak salah aku lupa, itu harganya hampir 1 juta Kak.
Makanya aku kayak pas hadiah wow. welcome program datang, welcome program pertama datang tuh, itu kayak aku mau kejar terus hadiah-hadiahnya, tapi aku nggak yang langsung mau kejar gaji, aku fokusin ke dapat hadiah dulu kayak gitu. Makanya kayak kenapa nggak mikirin pengen punya gaji gitu. Penghasilan gitu ya. Iya. Nah, wow. Jadi yang dikejar dulu bahkan pertama itu adalah hadiah-hadiahnya dulu ya Nisa ya. Ya, hadiah kecil-kecilan dulu ya. Bukan karena apa namanya bisa dapat penghasilan atau gimana enggak ya? Iya, enggak sih kalau aku waktu itu. Ini ada pertanyaan. Sebentar, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya rangkum aja. Nah, gimana caranya Nisa itu mulai membangun jaringan? Kalau tadi kan sudah dijelasin ya bahwa Nisa itu awal join gitu kan ya, mungkin karena nggak ngerti banget dulu, akhirnya Nisa memutuskan untuk keliling komplek gitu ya, untuk apa istilahnya nawarin door to door gitu, Dek, bener? Iya, aku door to door. Oke, door to door ya. Dari door to door itu akhirnya bisa mengumpulkan 100 BP. Iya. Nah, dari door to door itu, Nisa, ada nggak sih yang akhirnya mereka juga akhirnya mau ikutan join? Ada, Kak. Ada banget. Nih, satu orang itu tuh temen aku satu sekolah, tapi beda sih. Dia tuh memutuskan karena aku udah yang punya dapat hadiah ini, dapat hadiah welcome program. Nah, itu tuh dia yang tadinya customer aku sering beli ya gitu, Kak. Terus akhirnya dia memutuskan untuk menyerahkan diri buat gabung Oriflame. Habis itu alhamdulillahnya langsung aku tuh punya tim yang keren-keren saat itu. Itu langsung aku memicu pengen naik level terus, nggak puas sama level yang saat itu gitu, Kak. Oke. Nah, seperti tadi Nisa udah ceritain juga kan ya cara kemudian untuk membangun jaringannya, banyak tim Nisa itu yang dari, maksudnya gini, orang-orang yang dikenal atau emang bener-bener Nisa juga apa ya kayak ngiklan gitu, gimana Nisa? Kalau aku yang gabung Oriflame itu yang kenal itu nggak terlalu banyak. Malah yang aku kenal itu malah yang lama-lama malah ninggalin aku kayak gitu, Kak. Tapi sedangkan orang-orang yang nggak kenal sama aku, mereka malah orang-orang yang satu misi sama aku. Bahkan ada yang aku pernah buat iklan di sosial media, itu tuh ada yang nyakal beberapa, tapi ada juga yang tiba-tiba itu kayak yang wajar banget karena tapi alhamdulillahnya setiap ada yang ninggalin pasti ada yang jauh lebih serius dari orang yang ninggalin itu, Kak. Oke, nah itu teman-teman ya masukan dari Nisa bahwa nggak usah khawatir gitu ya kalau kita misalnya udah punya nih gitu kan rekrutan, ternyata lama-kelamaan kok sepertinya dia berubah misi dan visinya gitu ya, nggak samaan sama kita lagi di Oriflame gitu. Yakin aja bahwa di luar sana masih banyak kok gitu ya orang-orang yang membutuhkan kita sebenarnya ya, tinggal kitanya aja nih yang harus rajin-rajin menginformasikan kesempatan-kesempatan yang bisa diberikan oleh Oriflame ke orang-orang di luar sana. Betul gitu ya Nisa ya? Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, Kak Nisa ini kan masih sekolah gitu ya. Pada saat pertama kali membeli produknya Oriflame, itu apakah mendapatkan bantuan dari orang tua atau gimana tuh? Yang privilege untuk dapat gunakan kesempatan kamu untuk kembalikan lagi. Ya, oke. Gimana Nisa? Pada waktu pertama kali mau beli gitu ya produknya Oriflame gitu ya, apakah dapat bantuan dulu dari orang tua atau dari uang jajan yang dikumpulin atau gimana? Kalau aku awal Oriflame itu aku nggak yang minjem orang tua, aku nggak punya modal, itu aku yang mintain uang dulu sih, Kak. Aku jujur aja kayak ke customer, di Oriflame ini prosesnya uang dulu ya, Kak, karena aku baru memulai Oriflame, baru merintis Oriflame kayak gitu, jadi aku belum punya modal dan mereka itu ngertiin sih
customerku itu. Jadi mereka uangnya dulu, setelah udah diproses baru barangnya aku kasih-kasihin. Terus kalau menurut aku kalau uangnya dulu ya Kak, jadi keuntungannya kita tuh jauh lebih kelihatan dibanding barangnya dulu. Kayak ada barang ada uang itu jadi kayak yang kalau menurut aku ya kayak pusing Kak, mending uang dulu terus nanti kita TF Oriflame berapa dan keuntungannya sudah kelihatan kayak gitu sih aku. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan buat teman-teman gitu ya, terutama untuk teman-teman yang baru memulai bisnisnya Oriflame, bahwa nggak usah malu gitu ya, nggak usah malu kalau informasi kita itu lagi merintis bisnis ini gitu ya, sehingga mungkin bisa memberikan uangnya dulu gitu ya, baru setelah barangnya ada kita akan memberikan barangnya gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau sekarang ini jaringan Nisa banyak mayoritas anak-anak seusia Nisa atau mungkin ada yang kerja, ada yang mungkin ibu rumah tangga atau gimana nih komposisi dari timnya Nisa? Kalau tim aku kebanyakan ada yang umuran sama aku, ada yang banyak anak kuliah juga, terus ada ibu rumah tangga juga sih Kak, ada juga ibu rumah tangga. Jadi bervariasi sudah ya untuk saat ini, nggak cuman yang seumuran Nisa aja gitu. Iya bener banget. Oke. Terus Nisa pernah punya pengalaman nggak dari mungkin downline-downline-nya Nisa yang istilahnya apa ya, memulai bisnis ini dengan misalnya kayak ngutang dulu gitu. Gimana sih menurut Nisa kalau untuk hal itu? Kalau kayak gitu aku nggak yang ngasih sih kalau ngutang ya Kak, karena takutnya itu dirugikan sih, nanti barang datang mereka nggak ngambil barang. Kalau bisa sih kita mintain DP setengahnya dulu, walaupun mereka kalau mereka nggak ambil barangnya pun kita nggak ada kerugian karena dia udah ngasih 50%-nya, nanti sisanya bisa dijual lagi kayak gitu sih kalau aku. Ya jadi maksudnya lebih baik minta tanda jadi dulu ya kalau dia serius gitu ya, bahwa dia serius mau ambil produknya apakah 50% mungkin atau mungkin 30% gitu ya, supaya kita juga tidak terlalu berat gitu ya untuk mungkin membeli produknya yang langsung order di Oriflame. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Nisa, pernah nggak sih nawarin ke temen yang sesama sekolah, satu sekolah gitu kan ya, terus dijawab mungkin produknya Oriflame itu bagus sih tapi mahal gitu. Nah itu gimana Nisa maksudnya mengcounter daripada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kalau aku kayak gini sih biasanya aku kalau teman SMA lebih pasarin sama sesuai pasarannya kita sih Kak. Kalau misal teman-teman SMA misal mereka uangnya belum ada, tawarin produk yang jauh lebih murah kayak gitu. Terus kalau misal mereka mau produk yang harga 100.000, mintain DP-nya nggak apa-apa. Terus kalau misal dia mau ambil harus lunasin dulu sih kalau aku kayak gitu. Terus kalau misal masih bilang mahal juga, aku ajakin gabung Oriflame. Oke, jadi sebenarnya juga kayak gitu. Jadi bisa masuk dari beberapa Kak, pilihan gitu ya. Iya. Mau lunasin dulu lebih bagus gitu kan ya. Kalau masih belum ada dananya bolehlah setengah dulu gitu. Yang penting ada DP-nya. Ya kan? Kalau misalnya masih mahal nih Nisa tapi aku mau bagus banget, ya udah jadi member aja gitu kan ya. Ya aku ajakin. Jadi peluang juga buat aku gitu. Oke. Ya ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman ya yang mungkin di luar sana siapa tahu menemukan case-case yang sama gitu ya, sama seperti Nisa, bisa nih dijadiin masukan. Terus Nisa kan masih umur 18 tahun gitu ya. Pernah nggak, maksudnya pada saat join Oriflame gitu kan, orang tua ngelarang nggak? Kalau orang tua nggak ngelarang sih dari awal itu Kak, alhamdulillah. Jadi memang udah support dari awal. Dari yang mereka tahu aku jualan sih, emang aku suka jualan dari aku SD, aku jualan tapi kayak jualan makanan-makanan kayak gitu. Dan itu cuman keuntungan satu makanan cuma 1.000, tapi kalau di Oriflame itu aku
jual harga produk 100.000 aja, keuntungannya udah 23% gitu, udah 23.000 dalam satu produk. Dan itu ibu aku udah yang support dari awal sampai sekarang. Bahkan kalau aku lagi down itu, ibu nggak berani nanya kalau aku lagi down sampai nangis-nangis gitu ya kak ya, aku pernah. Iya. Terus ibu aku ngediemin aku dulu, nanti kalau misalnya aku udah tenang baru dia dinasehatin sama dia, kayak gitu kalau ibu aku kak. Nah, ada tips nggak dari Nisa buat mungkin teman-teman yang hadir di sini atau mungkin punya downline gitu, atau mungkin calon-calon prospekan yang kira-kira usianya sekitar senisa, punya kegiatan yang mungkin sama seperti Nisa, tapi pengen join juga di Oriflame, tapi masih belum dapat restu gitu dari orang tuanya. Ada nggak sih masukan buat mereka dari Nisa? Masukan aku sih mending di ini ya kak, buktiin aja kalau kita tuh bisa di Oriflame. Terus jangan cuma ngomong doang gitu loh kak, harus benar-benar ada pembuktian buat mereka tuh kita tuh bisa gitu sukses di Oriflame. Walaupun orang nggak ngelarang, bukannya berarti kita tuh apa ya, durhaka gitu lah kak ya. Tapi enggak, ini kan kita kan niatnya tuh kita mau membahagiakan mereka, mau mengurangi apa namanya, kayak semisal orang tuanya kan sekarang karena COVID itu ada yang di PHK, nah kita tuh pengen membantu orang tua. Nah itu tuh dengan tujuan kayak gitu tuh nggak masalah kita buktiin teman-teman kayak gitu. Lebih ke pembuktian aja sih supaya orang tua tuh lebih mensupport yang tadinya sebelumnya nggak support, terus tahu kita di Oriflame itu beneran bisnis nyata, jadi mereka bener-bener support kayak gitu. Oke, jadi dengan pembuktian ya Nisa ya, karena memang ya apapun itu yang kita kerjakan sebenarnya dilihat juga hasilnya, betul ya? Ya contoh seperti Nisa, ya bersyukur Nisa mendapatkan support dari orang tuanya gitu kan, dan dari Nisa sendiri bahwa Nisa itu pengen gitu ya, apa sih yang kalau aku boleh tahu Nisa tuh pengennya apa sih? Maksudnya setelah tahu gitu ya bahwa Oriflame itu ternyata bisa menghasilkan gitu kan ya, apalagi sekarang Nisa udah punya bonus gitu ya tiap bulan tuh 5 juta ya, rata-rata 5-8 juta. Kemudian kemarin juga udah ditransfer 2 kali cash award gitu kan ya. Ini lagi kualifikasi lagi untuk senior directornya dengan 2 kali cash award juga gitu. Apa sih sebenarnya yang Nisa cari di Oriflame? Aku pengen yang dapat income pastinya. Terus cita-cita aku sama orang tua aku di Oriflame ini walaupun ketinggian, tapi aku yakin gitu kak, aku bisa mencapainya. Kayak ibu aku tuh pengen punya rumah, terus kan adik aku banyak ya kak ya, ibu aku pengen punya mobil, jadi kayak mau ada acara di keluarga jauh tuh bisa pakai kendaraan bermobil kayak gitu, jadi bisa angkut semua. Terus ibu aku juga pengen salah satunya itu umroh, karena di Oriflame aku tahu di Oriflame itu ada hadiah umroh, makanya aku sabar banget buat menantikan hadiah itu buat kasih hadiah ke ibu aku, karena emang ibu aku tuh udah dari dulu banget pengen umroh, pengen punya rumah sendiri, pengen punya mobil. Terus cita-cita aku juga sama kayak gitu, jadi makanya aku pengen kejar terus. Kalau semisal aku dapat naik jadi diamond kan ada 3 pilihan ya kak ya, 2 mobil sama rumah. Nah aku niatnya tuh rumahnya itu mau aku kasih ke hadiah buat ibu aku kayak gitu kak. Oke, kalau boleh tahu Nisa berapa bersaudara, Dek? Kalau aku punya kakak 1, adiknya itu 3 kak. Oh, berarti 5 bersaudara ya? Nah, jadi banyak. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi impian Nisa bisa terwujud semuanya, karena yakin banget kalau kita punya impian untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan keluarga gitu ya, insya Allah pasti ada jalannya ya, amin. Oke, aku cek dulu ya apakah masih ada pertanyaan lain dari teman-teman. Wah, ini kayaknya sudah dijawab semua sama Nisa. Jadi itu ya teman-teman, maksudnya bahwa usia gitu ya tidak mempengaruhi, kalau di Oriflame ya, usia itu tidak mempengaruhi kita dalam
membangun bisnis ya, mau masih muda, mau usia matang gitu ya, selama kita mau, selama kita punya niat dan mau ngerjain action gitu ya, semuanya pasti bisa ya. Dan ini keren banget sharing dari salah seorang beauty entrepreneurnya West Java and Kalimantan, dan yang masih usianya 18 tahun, masih di kelas 2 SMK, kalau kita dulu, zaman saya dulu kelas 3 SMA gitu ya. Tapi sudah punya penghasilan yang di atas rata-rata UMR-nya Kota Bogor. Wow, keren banget. Aku terima kasih banyak Nisa untuk sharingnya di sore hari ini. Ya, yakin banget bahwa sharingnya Nisa bisa sangat-sangat bermanfaat buat 85 teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Sukses terus buat Nisa dan teman-teman, terima kasih banyak gitu ya untuk kehadirannya, mendengarkan sharing dari salah satu beauty entrepreneur yang kece banget, masih muda tapi kece banget. Saya yakin teman-teman juga bisa mendapatkan insight-insight baru dari hasil sharing hari ini, dan ini pastinya bisa menjadi salah satu bahan bakarnya teman-teman untuk bisa juga mengikuti dan meraih semua program-program yang sudah diluncurkan kemarin gitu ya oleh Pak FN dan juga Pak FJ. Go Diamond semuanya, Kak Nurul, Kak Nisa, siapa lagi nih, ada Kak Siska, ada Kak Ria. Wow, Kak Ria juga menyempatkan diri untuk hadir ya, keren banget. Kemudian ada, wah banyak banget. Go Diamond, yes. Oke teman-teman, saya akhiri